Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami analisis perbandingan pembuatan sirup buah. Pertama-tama, perkenalkan, saya Devika Melanto Galung dengan ujung NIM 057 sebagai moderator. Perkenalkan, saya Sabrina Putri dengan ujung NIM 065. Perkenalkan, nama saya Desi Arisa Presiden Simbolon dengan ujung NIM 68. Perkenalkan, nama saya Viola Teresia Buruginting dengan NIM ujung 53. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya di jurnal 1 kami membahas mengenai pembuatan sirup jeruk markisa di Desa Gung Pinto, Tanah Karo, Passion Orange Syrup Production. Nah, di sini kami membahas mengenai cara produksi, di mana cara pembuatan sirup ini menggunakan pemasakan konvensional dengan pemanasan langsung. Komposisinya itu ada sari jeruk dengan 2,5 liter, sari markisa 0,5 liter, gula, agar-agar, dan air. Tahap proses, di mana pertama penyaringan buah, lalu perendaman agar-agar selama 24 jam, pemasakan hingga mendidih, lalu penambahan bahan pengawet, dan pengemasan. Kemudian parameter kritisnya ada di suhu, di mana menggunakan suhu 100 derajat Celcius, kadar gula 65%, waktu pemasakan hingga mendidih. Lalu di peralatannya kami menggunakan blender, panci stainless steel, kompor, pengaduk kayu, saringan kain kasar. Lalu bahan tambahannya ada agar-agar sebanyak 10 gram sebagai stabilisator, natrium benzoat sebagai pengawet. Lalu metode pengawetannya itu berupa tradisional dengan kadar gula 65% dan tambahan bahan pengawet yaitu natrium benzoat. Kemudian pengaruh kualitasnya ada di tekstur yang kental, rasa manis asam, berwarna kuning aroma jeruk markisa. Keunggulannya proses ini adalah sederhana dan mudah. Kemudian biayanya rentan rendah dan murah. Lalu keterbatasannya itu karena menggunakan suhu 100 derajat Celcius dapat merusak vitamin dan waktu pemanasannya itu cukup lama. Baik, selanjutnya jurnal 2. Ekstraksi antosianin tangkai parijoto. Cara prosesnya itu ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik atau UAE. Komposisinya tangkai parijoto, pelarut aquades asam asetat 8%, rasio 1:10. Tahapan prosesnya yaitu blending tangkai UAE 5-25 menit dengan suhu 30 derajat Celcius, penyaringan, pemekatan rotary evaporator 45 derajat Celcius selama 15 menit, dan penyimpanan di suhu di bawah 18 derajat Celcius. Parameter kritisnya yaitu suhunya harus 30 derajat Celcius, waktunya 5-25 menit, intensitas cahayanya 2037 sampai 9259 lux. Peralatan yang dipakai yaitu Sonicator BET 3800, rotary vacuum evaporator 45 derajat Celcius, kotak pencahayaan, dan spektrofotometer. Bahan yang ditambahkan tidak ada atau bahan tambahan. Metode pengawetannya itu suhu rendah 30 derajat Celcius, evaporasi 45 derajat Celcius, penyimpanannya di suhu bawah minus 18 derajat Celcius. Waktu prosesnya singkat. Pengaruh kualitasnya yaitu warna L 43, 54 sampai 47, 23, A-nya 18, 27 sampai 28, 90, B-nya 10,63 sampai 12,73. Salah. Ulang nanti kue ulang. Salah baca. Ini emang tangkai parijoto tah? Iya. Ulang ya. Nanti aku yang motong. Jurnal 2 yaitu ekstraksi antosianin tangkai parijoto. Cara prosesnya itu yaitu ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik UAE. Komposisinya itu tangkai parijoto, pelarut aquades asam asetat 8%, rasionya 1:10. Tahap prosesnya yaitu blending tangkai 5-25 menit, gelombang ultrasonik 30 derajat Celcius, penyaringan, pemekatan rotary evaporator 45 derajat Celcius selama 15 menit, dan penyimpanan minus 18 derajat Celcius. Parameter kritisnya yaitu suhu 30 derajat Celcius UAE, waktunya 5-25 menit, intensitas cahayanya 2037 sampai 9259 lux. Peralatan yang dipakai yaitu Sonicator BET 3800, rotary vacuum evaporator 45 derajat Celcius, kotak pencahayaan, dan spektrofotometer. Bahan tambahan tidak ada. Metode pengawetannya itu
suhu rendah UAE 30 derajat Celcius, evaporasi 45 derajat Celcius, penyimpanan minus 18 derajat Celcius. Waktu prosesnya singkat. Pengaruh kualitas, warnanya L43,54 sampai 47,23, A-nya 18,27 sampai 28,90, B-nya 10,63 sampai 12,73, dan antosianinnya 138,39 sampai 323,9,5 ppm. Keunggulan dan keterbatasannya yaitu UHE suhunya rendah 30 derajat Celcius, waktu singkat 20 menit optimal, antosianin dan rendemennya tinggi, efisien energi, namun investasi alat mahal. Aktivitas turun jika lebih dari 20 menit. Fotodegradasinya tinggi 2,11% dalam 24 jam. Oke, selanjutnya jurnal 3. Selanjutnya, jurnal 3, analisis kualitas sirup-sirup baby data pada stasiun proses pendugaan umur simpan skala pilot plant. Untuk cara prosesnya itu dimulai dari pensortasian dan pencucian buah untuk memastikan kebersihan, kemudian pemotongan, pemerasan, dan penyaringan untuk memperoleh sari jeruk yang bersih. Lalu pencampuran bahan dan dipanaskan sambil diberi PES. Kemudian komposisinya itu ada sari jeruk, fruktosa, gula KA, CMC, asam citrat, dan air. Tahap prosesnya itu sortasi, cuci, pencucian, potong, pemerasan, penyaringan, pencampuran bahan, pemanasan, dan penambahan PEF, dan pendinginan, serta yang terakhir adalah pengemasan. Selanjutnya ada parameter kritis. Untuk parameter kritisnya itu ada suhu pemanasan atau tidak terlalu tinggi, ada pH atau turun selama penyimpanan, lalu TPT minimal 50 Brix, TPC mikrobasi, terus pH akhir bawah 4,6. Selanjutnya itu ada peralatannya, yaitu mesin pembuatan minuman 80 liter, mesin PEF, jus, penyaring, termometer, refraktometer, kameter, laktosa, dan gula sebagai pemanis, terus QMC sebagai stabilizer atau pengental, asam citrat atau mengatur pH. Selanjutnya ada metode pengawetan, yaitu heat treatment ditambah dengan inaktivasi mikroba atau PEF. Lalu pengaruh kualitas, yaitu ada teksturnya semakin kental dan CPT-nya naik. Ada rasa, yaitu makin asam, yaitu pH-nya semakin turun. Dan di sini ada juga warna, yaitu warnanya semakin menurun atau sedikit menurun. Dan yang terakhir ada aroma, yaitu berkurang karena selama penyimpanannya. Keunggulan dan keterbatasan. PEF efektif turunkan mikroba sampai 0 CFU atau mili. Oke. Keunggulan dan keterbatasan PEF efektif turunkan mikroba sampai 0 CFU per mili. Mutu sensori cukup terjaga. Proses cepat dan pH cepat turun serta rasa semakin asam. Selanjutnya jurnal keempat. Pada jurnal 4 yaitu prototipe alat evaporator vakum, efektivitas temperatur dan waktu evaporasi terhadap tekanan vakum dan laju evaporasi pada pembuatan sirup buah mengkudu Morinda citrifolia L. Prosesnya itu dengan mengekstraksi sari mengkudu dengan campuran gula, lalu pengentalan melalui evaporasi di evaporator vakum dengan pengadukan yang konstan. Komposisinya yaitu buah mengkudu, gula 80% dan air. Tahapan prosesnya yaitu ekstraksi sari buah, lalu penambahan gula, selanjutnya yaitu evaporasi vakum dan pengemasan. Parameter kritisnya yaitu suhu 50-60 derajat Celcius dengan tekanan 16-19 cmHg dengan waktu 10-50 menit dengan kecepatan pengaduk 30 rpm. Peralatan yang digunakan yaitu evaporator vakum 8 liter dengan watt 350 dan pompa vakum 1/4 HP, pengaduk, heater, dan kontrol panel. Bahan tambahannya tidak ada. Lalu pada metode pengawetannya menggunakan kadar gula tinggi dengan evaporasi yang cepat. Pengaruh pada kualitasnya yaitu tekstur menjadi kental, viskositasnya 4,7 sampai 8,4 cp, lebih encer dari sirup komersial yang 25 cp.
Rasanya itu manis, berwarna coklat muda hingga kehitaman, dan aroma khas yang mengkudu. Keunggulannya itu dapat meminimalisir kerusakan nutrisi dan senyawa aktif mengkudu, viskositas produk yang belum setinggi sirup komersial. Oke, selanjutnya persamaannya. Baik, persamaannya itu di mana tujuannya itu mengolah buah menjadi sirup bernilai ekonomi tinggi dan memperpanjang umur simpan, serta memanfaatkan surplus dari limbah buah. Prinsip pengawetannya itu menurunkan kadar air untuk meningkatkan konsentrasi gula, menghambat pertumbuhan mikroba, serta menurunkan aktivitas air produk. Kemudian, tahapan prosesnya, yang pertama itu sortasi dan pencucian bahan baku, ekstraksi sari buah, lalu pemekatan atau konsentrasi, dan tahapan terakhir adalah pengemasan. Kemudian parameter kualitas serupanya itu ada di kadar air, pH, viskositas, warna, rasa, dan aroma. Semua metode menggunakan energi panas dengan suhu bervariasi, yaitu dari 30 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Lalu berfokus untuk menjaga keamanan produk, kualitas nutrisi, dan senyawa bioaktifnya. Baik, berikut kesimpulannya yaitu analisis perbandingan 4 metode pembuatan sirup menunjukkan bahwa setiap metode memiliki keunggulan spesifik. Metode konvensional mudah dan murah namun merusak nutrisi. Metode UAE menjaga bioaktif dengan suhu rendah tapi investasinya mahal. Pilot plant dengan PEF efektif inaktivasi mikroba dan evaporator vakum meminimalkan kerusakan nutrisi pada suhu rendah. Keempat, metode berbagi prinsip yang sama yaitu mengolah buah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi melalui pengurangan kadar air, peningkatan konsentrasi gula, dan penghambatan mikroba dengan tahapan serupa, yaitu sortasi, ekstraksi, dan pemekatan dan pengemasan. Berikut daftar pustaka yang kami pakai. Oke, sekian dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di komentar Google Classroom. Selamat malam.